20. Hal aneh yang hanya ada di Ghana yang akan mengejutkan Anda. Pemakaman di Ghana seringkali jauh lebih mewah dan megah daripada pernikahan, dan orang yang meninggal biasanya harus menunggu 1 tahun sebelum dimakamkan, di tempat di mana segala sesuatu bahkan sandal dan kuku kaki dilapisi dengan emas. Terdapat sebuah tradisi yang sangat tidak masuk akal berupa pengorbanan gadis perawan. Mari bersama saya menjelajahi misteri di balik fenomena ini. Ghana memiliki sekitar 10.000 gereja yang menunjukkan kehidupan spiritualnya yang kaya. Ini adalah satu-satunya negara di dunia di mana gereja buka 24 jam dalam 7 hari. Penduduknya seringkali memilih untuk sering berdoa daripada bertindak secara alami dengan harapan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Pengabdian spiritual mereka bahkan tercermin dalam papan nama di toko-toko mereka. Bayangkan berjalan di sepanjang jalan dan melihat papan nama seperti Perusahaan Jawaban Tuhan, Toko Pipa Tuhan, Yang Maha Kuasa, atau Restoran Surga, Mazmur 23. Ini hampir seperti sebuah perjalanan spiritual tersendiri. Bahkan bar dan toko bir dengan bangga menampilkan nama-nama bertema Kristen yang mencerminkan iman yang mendalam yang dianut oleh banyak warga Ghana. Pemilik toko di Ghana tidak hanya kreatif, tetapi mereka juga strategis. Untuk tampil menonjol dan menghindari nama yang sama, mereka memikirkan judul-judul cerdas seperti toko, kelontong musuhku, bukan Tuhan atau perusahaan, jika Tuhan benar, siapa yang bisa salah? Ini adalah sebuah bentuk seni tersendiri, dengan setiap nama menceritakan sebuah kisah dan mencerminkan kepribadian serta keyakinan pemiliknya. Nama-nama kreatif ini sangat umum di daerah pedesaan dan pinggiran kota, di mana Anda juga mungkin menemukan papan nama yang memuat kata Allah di wilayah Muslim, yang mencerminkan lanskap keagamaan yang beragam. Apakah Anda pernah ke Ghana? Apa pendapat Anda tentang pengabdian mereka? Berikan komentar di bawah dan mengobrol dengan saya. Sekarang kita menjelajahi tempat di mana emas lebih dari sekadar logam mulia, tetapi merupakan sebuah cara hidup. Bayangkan sebuah masyarakat di mana mengenakan beberapa kilogram emas bukan hanya sebuah norma, tetapi sebuah tradisi yang membanggakan. Di sini, pria dapat menikahi banyak istri tanpa dihakimi dan emas terjalin ke dalam struktur kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dengan kami saat kami mendalami dunia suku Asante yang menarik. Kekayaan orang Asante berakar mendalam dalam sejarah mereka. Setelah mewarisi kekayaan yang sangat besar dari leluhur mereka, wilayah yang mereka huni kaya akan emas secara historis, menjadi rumah bagi beberapa tambang emas terbesar di Ghana. Pada masa-masa awal, debu emas digunakan sebagai mata uang dan para petinggi suku, bahkan dilapisi emas untuk pemakaman. Identifikasi suku ini tidak salah lagi. Siapapun yang dihiasi dengan potongan emas besar yang terkadang beratnya beberapa kilogram, pastilah orang Asante. Bahkan penduduk Dubai yang dikenal karena kecintaan mereka pada emas, mungkin akan merasa kalah dengan tampilan berkilau orang Asante. Emas melambangkan status kekuasaan dan jiwa dari suku Asante. Ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan suku-suku tetangga dan memainkan peran penting dalam interaksi budaya mereka. Hingga hari ini, orang Asante mempertahankan sistem monarki, dan setiap dekade mereka mengadakan festival megah di mana Raja Ghana dihiasi dengan emas yang begitu melimpah, sehingga para pelayan diharuskan mengangkat lengannya karena bobotnya yang sangat berat. Namun meskipun emas mereka melimpah, orang Asante sering menghadapi kekurangan pangan. Ini karena mereka terutama memperdagangkan emas dan barang-barang di dalam suku mereka sendiri yang membatasi pasokan makanan mereka. Anda mungkin tidak tahu di antara umat Islam di Ghana poligami diizinkan hukum. Islam mengizinkan seorang pria memiliki hingga 4 istri, asalkan dia dapat memperlakukan mereka secara adil dan menafkahi mereka dengan cukup. Kepala suku dapat memiliki hingga 80 istri dan pernikahan biasanya diatur oleh orang tua dengan pasangan tersebut seringkali bertemu untuk pertama kalinya di pernikahan mereka. Perceraian jarang terjadi karena kedua keluarga berusaha keras untuk mempertahankan persatuan tersebut karena takut bahwa mengganggu dunia spiritual akan menjadi kesalahan besar. Salah satu aspek yang paling menarik dari pernikahan Ghana adalah tradisi mahar, sebuah praktik simbolis yang berakar mendalam pada rasa hormat dan komitmen. Dalam tradisi ini, keluarga pengantin pria menyerahkan berbagai hadiah kepada keluarga pengantin perempuan sebagai bentuk rasa terima kasih dan ekspresi. Komitmennya kepada pengantin perempuan, pertukaran ini dapat mencakup barang-barang seperti pakaian, perhiasan, makanan, dan minuman bersama dengan sejumlah uang yang seringkali berjumlah beberapa ratus cedi Ghana yang kira-kira setara dengan beberapa ratus dolar. Amerika Serikat. Mahar berfungsi sebagai tanda penghargaan dan membentuk ikatan formal antara kedua keluarga. Sebelum ada proposal pernikahan yang diterima secara resmi, sebuah tradisi khusus yang dikenal sebagai upacara ketukan atau koko-oko berlangsung. Upacara ini merupakan bagian penting dari proses pertunangan dan penuh dengan simbolisme serta makna.
Selama acara ini, keluarga pengantin pria mengunjungi rumah pengantin perempuan untuk secara resmi menyatakan niat mereka untuk menikah. Mereka secara harfiah mengetuk pintu melambangkan permintaan mereka untuk memasuki hubungan yang lebih dalam dengan keluarga pengantin perempuan. Ritual ini mencari berkah dan persetujuan dari keluarga pengantin perempuan, menandai awal perjalanan menuju pernikahan. Upacara ini seringkali dibarengi dengan penyerahan hadiah musik dan doa menciptakan suasana gembira yang merayakan persatuan dua keluarga. Para wanita di Ghana tidak hanya terpengaruh oleh praktik poligami, tetapi saya akan memberitahu Anda tentang adat kuno yang tersembunyi di Afrika Barat, sebuah tradisi di mana gadis-gadis muda ditawarkan sebagai korban menjadi budak para dewa dalam upaya untuk menebus dosa-dosa keluarga. Ini adalah kenyataan yang memilukan bagi ribuan gadis muda di Afrika Barat yang terjebak dalam cengkeraman praktik kuno yang dikenal sebagai trokosi. Di negara Ghana, Togo, dan Benin adat trokosi, yang berarti budak para dewa, telah bertahan selama berabad-abad. Tradisi ini melibatkan persembahan gadis perawan muda untuk melayani pendeta setempat sebagai ganti rugi atas pelanggaran keluarga, seperti pencurian atau bahkan pembunuhan tidak sengaja. Diyakini bahwa hanya dengan menyerahkan anak perempuan yang masih perawan kepada para dewa, keluarga dapat membersihkan dosa-dosa mereka dan menghindari kemalangan. Anak perempuan yang berusia sekecil 2 tahun ditawarkan tetap berada dalam perbudakan sampai mereka mencapai masa pubertas. Selama upacara publik, gadis-gadis ini menjadi terikat dengan para pendeta yang mendapatkan kendali mutlak atas hidup mereka. Mereka tunduk pada tuntutan pendeta kapan saja dan harus melayani tanpa pertanyaan atau kompensasi. Secara mengejutkan, ketika seorang gadis trokosi meninggal dunia, keluarganya bertanggung jawab atas biaya pemakamannya dan seringkali harus menawarkan gadis perawan lain sebagai pengganti. Siklus perbudakan ini berlanjut di setidaknya 12 kuil yang diketahui di Ghana dan banyak kuil lainnya di seluruh Togo dan Benin. Perkiraan menunjukkan ada hampir 10.000 korban trokosi saat ini. Di beberapa kuil di Ghana, tradisi ini mencakup 5 generasi. Gadis-gadis itu hidup dalam keheningan bekerja keras dan mengorbankan kebebasan serta tubuh mereka untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan. Ketakutan akan hukuman berat mencegah mereka melarikan diri, dan mereka yang mencoba melarikan diri berisiko mendapatkan pukulan brutal. Meskipun ada upaya untuk memberantas praktik ini, hal tersebut masih bertahan di beberapa bagian Afrika Barat. Hingga tahun 2024, ada sekitar 10.000 korban trokosi dengan setidaknya 12 kuil yang diketahui mempraktikkan tradisi ini di Ghana saja, dan lebih banyak lagi di Togo dan Benin. Di beberapa daerah, praktik ini berlanjut selama beberapa generasi dengan generasi kelima dari gadis-gadis trokosi masih hidup dalam perbudakan. Untungnya banyak organisasi dan aktivis bekerja tanpa lelah untuk menghapuskan praktik tidak manusiawi ini. Reformasi hukum, program pendidikan, dan kampanye kesadaran bertujuan untuk membebaskan gadis-gadis trokosi dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Upaya-upaya ini perlahan-lahan membawa perubahan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita semua dapat berperan dalam mengakhiri tradisi kejam ini, dengan meningkatkan kesadaran mendukung organisasi yang berdedikasi untuk membebaskan gadis-gadis ini dan mengadvokasi perlindungan hukum yang lebih kuat. Kita dapat membantu mengakhiri penderitaan para korban trokosi. Sebelum mendalami dunia pengobatan tradisional yang menarik di Ghana, saya memiliki sebuah permintaan untuk semua orang yang menonton. Jika Anda dapat membantu saya, ini hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menekan tombol berlangganan. Ini sangat membantu saluran kami berkembang dan sangat berarti bagi kami. Sebagai imbalannya, saya dan tim berkomitmen untuk terus meningkatkan program ini untuk Anda. Apakah kita sepakat? Di Ghana, pengobatan tradisional lebih dari sekadar metode penyembuhan, tetapi merupakan sebuah cara hidup. Penyembuh tradisional yang sering dikenal sebagai herbalis atau dokter tradisional menempati tempat yang dihormati dalam masyarakat. Mereka menggunakan kekayaan ramuan lokal akar dan praktik spiritual untuk mengatasi penyakit fisik dan mental. Para praktisi ini bukan hanya penyembuh, tetapi juga penjaga pengetahuan kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan, pengobatan tradisional adalah lini pertahanan pertama melawan penyakit. Aksesibilitas dan keterjangkauannya menjadikannya pilihan utama dibandingkan pengobatan barat, memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang status ekonomi memiliki kesempatan untuk menerima perawatan. Pemerintah Ghana telah mendirikan pusat penelitian ilmiah tentang pengobatan tumbuhan di Mampong Aquapim. Lembaga ini didedikasikan untuk mempelajari praktik tradisional dan menemukan cara untuk mengintegrasikannya dengan sistem perawatan kesehatan modern. Festival tradisional di Ghana bukan sekadar perayaan, tetapi merupakan pengalaman edukatif. Festival-festival ini seringkali menampilkan demonstrasi teknik penyembuhan tradisional, memberikan masyarakat wawasan tentang praktik kuno ini. Di kota-kota yang sibuk seperti Accra, pasar obat herbal sangat semarak dan penuh kehidupan.
Di sini, Anda akan menemukan berbagai macam obat alami yang mencerminkan ketergantungan dan rasa hormat yang terus berlanjut terhadap pengobatan tradisional. Saus palaver adalah hidangan khas. Ghana rebusan, lezat ini memadukan rasa kaya dari bayam dan daun talas, yang terkadang diganti dengan daun bayam amaranth untuk sentuhan regional yang unik. Sayuran hijau tersebut dipadukan dengan potongan daging yang empuk dan terkadang ikan kering atau siput dimasak perlahan dengan minyak kelapa sawit dan campuran rempah-rempah yang menciptakan simfoni rasa. Nama palaver berasal dari kata Portugis yang berarti diskusi atau pembicaraan. Menurut cerita rakyat setempat, hidangan ini disiapkan selama pertemuan untuk menyelesaikan konflik di antara penduduk desa, menjadikannya bukan sekadar makanan tetapi media untuk dialog dan perdamaian. Rahasia saus palaver terletak pada proses memasaknya yang lambat. Metode ini memungkinkan bahan-bahan menyatu menciptakan rebusan yang kaya, mengenyangkan, dan penuh rasa. Setiap sendokan menawarkan cita rasa dari hasil bumi pertanian dan keahlian kuliner Ghana. Saus palaver biasanya disajikan di atas makanan bertepung seperti talas rebus pisang, raja matang, atau nasi. Makanan pokok ini menyerap rasa saus menjadikannya hidangan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga sangat bergizi. Di komunitas pedesaan Ghana, menyiapkan saus palaver adalah acara bersama keluarga berkumpul untuk memasak dan berbagi hidangan. Ini memperkuat ikatan sosial dan merayakan warisan bersama mereka. Setiap wilayah menambahkan sentuhan lokal mereka sendiri, pada resepnya menampilkan keragaman kuliner di dalam Ghana. Saus palaver dikemas dengan manfaat nutrisi. Sayuran berdaun hijau kaya akan zat besi dan vitamin, sementara minyak kelapa sawit menyediakan lemak sehat. Secara ekonomi, hidangan ini mendukung petani dan pasar lokal, karena sangat bergantung pada bahan-bahan segar yang bersumber secara lokal. Apakah Anda pernah mencicipi saus palaver? Atau apakah Anda memiliki versi sendiri dari hidangan lezat ini? Kami ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda. Bagikan kenangan atau resep favorit Anda di komentar di bawah. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengalami sebuah hidangan yang tidak hanya merangsang indera perasa, tetapi juga membawa signifikansi budaya yang mendalam dari Ghana. Kita berbicara tentang nasi jollof Ghana yang legendaris. Nasi jollof di Ghana, lebih dari sekadar makanan, ini adalah simbol kebanggaan nasional dan pusat persaingan persahabatan dengan negara tetangga Nigeria. Apa yang membuat nasi jollof Ghana begitu istimewa? Anda bertanya, rahasianya terletak pada rasa asapnya yang unik, hasil dari proses memasak tradisional. Bayangkan ini, sebuah panci besar mendidih di atas api kayu, diisi dengan nasi tomat matang, bawang bombay, dan campuran rempah-rempah yang kaya. Metode ini menanamkan hidangan dengan rasa khas yang menenangkan sekaligus berani. Resepnya seringkali mencakup campuran sayuran segar, daging yang lezat, atau ikan yang empuk, mengubah nasi jollof menjadi hidangan yang mengenyangkan dan penuh rasa yang memanjakan indera. Warga Ghana sangat bangga dengan versi jollof. Mereka seringkali menyatakannya sebagai yang terbaik. Kekayaan hidangan dan keseimbangan rasa yang sempurna adalah titik kebanggaan nasional, memicu perdebatan dengan Nigeria tentang siapa yang membuat nasi jollof yang lebih unggul. Persaingan ini telah menyebabkan terciptanya festival dan kompetisi jollof, di mana para koki berbakat dan juru masak rumahan memamerkan keterampilan kuliner mereka. Masing-masing mengklaim versi mereka sebagai yang terbaik. Memasak nasi jollof dianggap sebagai bentuk seni di Ghana. Ini adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, menjaga warisan kuliner yang kaya dari negara tersebut. Setiap keluarga mungkin memiliki sentuhan rahasia mereka sendiri, bahan atau teknik khusus yang membuat jollof mereka unik. Pada tahun 2024, nasi jollof Ghana terus memikat para pencinta makanan di seluruh dunia. Jika Anda bersemangat untuk mengalami sendiri hidangan lezat ini, Anda mungkin ingin menghadiri salah satu dari banyak festival jollof yang diadakan di seluruh negeri. Di sini, Anda akan menyaksikan secara langsung semangat dan keterampilan yang dituangkan ke dalam setiap panci nasi jollof. Ghana adalah negara di mana menggunakan kepala, berarti lebih dari sekadar berpikir cerdas. Itu berarti membawa dunia dengan cara yang luar biasa. Merupakan pemandangan umum untuk melihat orang-orang, terutama wanita, membawa berbagai macam barang yang mengesankan di atas kepala mereka. Keterampilan ini tidak hanya praktis, tetapi juga merupakan bukti kekuatan dan keseimbangan mereka yang luar biasa. Dari karung hasil bumi yang berat hingga baskom besar yang penuh dengan barang-barang, wanita Ghana dengan mudah menanggung beban yang biasanya membutuhkan kereta dorong atau beban bahu di tempat lain. Menyeimbangkan ember baskom, wadah air, dan bahkan kumpulan kayu hingga sepanjang 16 kaki semuanya di atas kepala Anda. Dan tidak berhenti di situ, anak-anak pergi ke sekolah dengan ransel mereka yang seimbang di atas kepala mereka, dan pekerja konstruksi mengangkut semen dengan cara yang serupa. Praktik ini begitu mendarat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan wanita Ghana memiliki kepala dan leher dari baja. Meskipun terlihat mudah, keterampilan ini membutuhkan latihan dan kekuatan.
Ini mirip dengan menonton peragaan busana dengan para model yang menyeimbangkan buku di atas kepala mereka selama pelatihan, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Tradisi membawa barang di atas kepala ini tidak unik untuk Ghana. Ini adalah praktik yang meluas di seluruh benua Afrika. Kepala Afrika memang sebuah keajaiban memamerkan kecerdikan dan ketahanan rakyatnya. Wanita Ghana telah menguasai seni keseimbangan yang bukan hanya kebiasaan budaya, tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut studi terbaru, sekitar 80% wanita di Ghana terlibat dalam pekerjaan pertanian, di mana membawa beban besar adalah bagian dari tugas sehari-hari. Kemampuan fisik ini merupakan refleksi dari kerja keras dan ketahanan mereka. Di Ghana, di mana daerah pedesaan membentuk lebih dari 50% populasi, kemampuan untuk membawa barang secara efisien sangat penting untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Anda mungkin ingat tarian peti mati yang viral yang mengambil alih internet kembali pada tahun 2020 menampilkan para pembawa peti mati ikonik Ghana yang menari mengikuti nada ceria. Astronomia, pertunjukan ini meraup lebih dari 400 juta penayangan memikat penonton di seluruh dunia. Tetapi tahukah Anda bahwa tradisi hidup ini berasal dari Ghana, sebuah negara dengan sejarah yang kaya dan salah satu dari 10 produsen emas teratas di dunia? Di Ghana, pemakaman lebih dari sekadar perpisahan yang khusyuk, mereka adalah perayaan kehidupan yang meriah. Menurut kepercayaan setempat, jiwa orang yang meninggal tetap dekat dengan keluarga mereka, memberikan perlindungan dan bimbingan. Menari dengan peti mati diyakini membantu orang yang meninggal merasa tenang saat mereka memulai perjalanan mereka ke alam baka. Untuk memastikan pelepasan yang tak terlupakan, keluarga seringkali menyewa tim tari berbakat dan pembawa peti mati. Pertunjukan ini yang menelan biaya sekitar $400 adalah bukti cinta dan rasa hormat keluarga. Tetapi ceritanya tidak berakhir di sana. Ghana juga merupakan rumah bagi layanan unik meratap profesional. Bayangkan menyewa seseorang untuk menangis atas nama Anda dengan harga yang bervariasi berdasarkan intensitas pertunjukan. Pilihan berkisar dari berdiri dan menangis hingga tampilan yang lebih dramatis seperti menangis sambil berjalan, menangis sampai muntah atau bahkan berguling-guling di tanah. Semakin pedih pertunjukannya, semakin banyak donasi yang mengalir untuk mendukung keluarga mendiang. Di Ghana, pemakaman adalah acara monumental yang sering diiklankan di papan reklame besar untuk menarik sebanyak mungkin peserta. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Berita duka yang penuh warna yang berbiaya antara $600 dan $3.000 ditempatkan secara strategis untuk visibilitas maksimum. Peti mati penuh warna di Ghana sangat terjangkau, mulai dari hanya $1.000. Desain yang lebih rumit berkisar dari $5.000 hingga $15.000. Warga Ghana percaya bahwa orang yang meninggal melanjutkan profesi mereka di alam baka, jadi mereka memilih peti mati yang mencerminkan pekerjaan atau kepribadian orang yang mereka cintai. Dari peti mati berbentuk mikrofon untuk penyanyi hingga yang berbentuk cabai untuk orang yang pemarah, kreativitasnya tidak terbatas. Bagi mereka yang mengendarai mobil mewah, peti mati berbentuk Mercedes-Benz melambangkan status dan kecintaan mereka pada teknik Jerman. Peti mati berbentuk pesawat terbang seringkali dipilih untuk anak-anak mewakili harapan untuk sukses dalam perjalanan masa depan mereka. Peti mati yang semarak ini dapat mengambil bentuk apa saja: jagung, putri duyung, udang kepiting, atau bahkan ikan raksasa. Sebelum pemakaman, tidak jarang tubuh diawetkan selama beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun, memberikan waktu bagi semua anggota keluarga untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam perayaan. Ada masalah mengkhawatirkan yang sedang terjadi: banjir pakaian yang sangat banyak. Tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Ghana. Pada awal tahun 2024 nih amat dan 30, awak nelayannya tertegun oleh tangkapan yang tidak biasa, gelombang besar pakaian bekas yang terdampar di pantai. Pakaian-pakaian ini dibuang dari pasar Kantama Anto di dekatnya, menyoroti masalah yang berkembang di Ghana, dikenal sebagai pasar pakaian bekas terbesar di dunia. Kantama Anto membentang seluas 7 hektar yang mengesankan dan berfungsi sebagai harta karun bagi para penggemar pakaian bekas. Sejak tahun 2021, Ghana telah menjadi importir utama pakaian bekas secara global dengan mayoritas berasal dari Cina, Inggris, dan Kanada arus. Masuk ini tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga sepatu dan tas bekas. Bayangkan, para wanita berjalan kaki hingga 16 km, menyeimbangkan bal yang beratnya lebih dari 147 pon di atas kepala mereka, hanya untuk mengantarkan barang-barang ini ke toko-toko lokal. Di pasar yang sibuk ini, sekitar 30.000 pekerja dari penjual hingga penjahit hingga kuli barang tetap sibuk. Setiap minggu, sekitar 6 juta item pakaian berpindah tangan. Namun sebagian besar, sekitar 40%, berakhir sebagai limbah. Ini menimbulkan tantangan lingkungan yang parah. Accra, kota ibu kota, menghabiskan sekitar $500.000 setiap tahun
untuk pengumpulan dan pemrosesan limbah dari Kantamanto. Sayangnya, hanya 70% dari limbah ini yang dikelola secara efektif. Sisanya berkontribusi pada polusi udara dan hanyut ke laut. Berdampak pada kehidupan laut, polusi ini membahayakan penyu merusak terumbu karang dan membuat nelayan setempat berjuang untuk menangkap ikan. Dari tahun 2010 hingga 2020, 10 tempat pembuangan akhir legal di Accra kewalahan oleh limbah yang menumpuk ini, dan sejak itu telah ditutup. Masalah yang terus berlanjut ini menegaskan kebutuhan mendesak akan solusi manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Salah satu lambang kebudayaan yang paling berharga di Ghana adalah kain kente. Tekstil luar biasa ini sangat terkenal karena deretan pola beraneka warna yang memukau serta desainnya yang rumit. Kain kente ditenun secara ahli, menggunakan alat tenun jalur sempit, sebuah kerajinan yang sebagian besar dikerjakan oleh kaum pria. Proses pembuatannya membutuhkan keahlian luar biasa, ketelitian serta kesabaran yang tinggi. Secara tradisional, kente dikhususkan bagi anggota kerajaan dan dikenakan selama ritual serta perayaan penting. Saat ini, kain tersebut telah melampaui asal mulanya untuk menjadi simbol identitas Afrika yang kuat di seluruh dunia. Kente merupakan lambang hidup dari warisan budaya dan keterampilan seni tradisional. Pembuatan dan penggunaan kente sangat kental dengan tradisi serta spiritualitas, di mana setiap helai kain mewakili hubungan masa lalu dan perayaan kebanggaan budaya. Kain kente telah mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu ekspor budaya Ghana yang paling mudah dikenali. Pengaruhnya dapat dilihat di panggung mode global di mana para perancang busana memadukan pola khas kente ke dalam karya mereka untuk merayakan keindahan kain megah ini. Setiap warna dan pola dalam kain kente dipilih dengan cermat karena memiliki makna simbolis tersendiri. Sebagai contoh, warna hitam seringkali melambangkan kekuatan spiritual dan kedewasaan. Warna biru menandakan kedamaian serta keharmonisan, sementara warna emas menggambarkan kemegahan kerajaan dan kekayaan. Sekarang, mari kita masuk bersama ke dalam dunia musik. Highlife Ghana yang mempesona sebuah genre yang telah melampaui waktu dan batas wilayah untuk menjadi landasan identitas budaya Ghana. Berawal pada awal abad ke-20, musik highlife lahir dari persilangan antara irama tradisional, akan dan pengaruh musik barat. Genre yang memikat ini awalnya berakar di kalangan elit Ghana di berbagai pusat perkotaan yang ramai. Namun melodi dan iramanya yang menular dengan cepat bergaung di hati masyarakat. Dari semua lapisan kehidupan mengubah highlife menjadi sebuah fenomena nasional. Dicirikan oleh tiupan trompet bergaya jazz dan perpaduan gitar yang menjalin melodi di atas ketukan yang sangat asyik untuk berdendang highlife. Lebih dari sekadar musik, ini adalah detak jantung masyarakat Ghana. Suara highlife bergema di udara pada acara pernikahan, festival, dan segala jenis perayaan yang penuh sukacita, di mana musik ini berfungsi baik sebagai hiburan maupun sarana komunikasi yang kuat. Genre ini telah memainkan peran penting dalam membentuk musik Afrika modern, serta menginspirasi banyak seniman dan genre musik di seluruh benua hingga tahun 2024. Highlife terus menjadi kekuatan yang dinamis dalam dunia musik. Menurut legenda Ashanti, kursi emas turun dari langit dan mendarat dengan lembut di pangkuan Osei Tutu, raja pertama. Kekaisaran Ashanti kursi yang dibuat dari emas murni ini diyakini menyimpan jiwa seluruh rakyat Ashanti baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Benda ini sangat sakral sehingga tidak boleh menyentuh tanah sama sekali, melainkan diletakkan di atas sebuah landasan khusus dan selalu ditutupi kain pelindung dengan hati-hati. Kursi emas hanya dikeluarkan pada kesempatan yang paling penting, dengan diiringi prosesi megah yang dipimpin oleh para pembawa pusaka yang terpercaya. Yang penting tidak ada seorang pun, bahkan raja sendiri, yang diizinkan untuk menduduki kursi tersebut. Karena tempat itu dikhususkan bagi roh bangsa Ashanti, kursi emas telah menjadi pusat dari banyak konflik serta negosiasi yang berfungsi sebagai lambang identitas dan kedaulatan yang kuat. Hari ini, wilayah Ashanti terus menghormati lambang yang sangat dipuja ini. Saat kita mendalami kisah kursi emas, kita mengungkap jalinan tradisi dan identitas kaya yang mendefinisikan masyarakat Ashanti. Bagi mereka yang tertarik untuk menjelajahi lebih banyak tentang kebudayaan Ashanti dan sejarahnya yang menarik, Museum Istana Manhia di Kumasi, Ghana menawarkan kekayaan informasi yang melimpah. Terletak di jantung Ghana, Taman Nasional Kakum merupakan salah satu kawasan konservasi yang paling terkenal di Ghana. Taman yang menakjubkan ini menjadi rumah bagi jembatan gantung kanopi Kakum yang terkenal. Tergantung hampir 100 kaki di atas lantai hutan, keajaiban teknik yang luar biasa ini membentang sepanjang lebih dari 1000 kaki, menawarkan pemandangan mata burung yang tak tertandingi dari hutan hujan subur yang penuh dengan kehidupan. Jembatan gantung Kakum adalah salah satu dari sedikit jenisnya yang ada di seluruh Afrika.
Fasilitas ini memberikan kesempatan luar biasa bagi para pengunjung untuk menyaksikan ekosistem hutan hujan yang semarak langsung dari ketinggian. Berjalan di jembatan gantung ini adalah sebuah petualangan yang menguji keberanian para pengunjung yang paling berani sekalipun. Saat mereka menaklukkan rasa takut akan ketinggian sambil menikmati keindahan alam yang menakjubkan di sekeliling mereka. Festival Seni Jalanan Chale Woth adalah sebuah perayaan seni dan budaya luar biasa yang diadakan setiap tahun di jalanan Jamestown yang ramai di Accra, Ghana. Acara unik ini mengubah kawasan bersejarah tersebut menjadi kanvas beraneka warna yang memamerkan lukisan dinding instalasi seni serta pertunjukan langsung yang memikat ribuan pengunjung setiap tahun. Nama Chale Woth memiliki arti kawan. Mari kita pergi dalam bahasa Ga setempat festival ini bertujuan untuk menembus batas-batas seni dan keterlibatan publik, menyediakan wadah bagi para seniman untuk menyuarakan isu sosial melalui karya mereka. Selama bertahun belakangan Chale Woth telah mendapatkan pengakuan internasional dan menempatkan kota Accra dalam peta sebagai pusat budaya utama di Afrika. Data statistik terbaru menunjukkan bahwa festival ini menarik lebih dari 30.000 pengunjung setiap tahun, memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal dan industri pariwisata. Kedatangan para pengunjung ini tidak hanya menguntungkan bisnis lokal, tetapi juga memberikan kesempatan berharga untuk pertukaran budaya dan dialog. Festival Seni Jalanan Chale Woth telah menjadi simbol kreativitas dan persatuan yang mencerminkan dampak mendalam dari seni terhadap masyarakat, serta menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Festival Aquasidae yang semarak dan mempesona berlangsung setiap 6 minggu sekali, mengikuti ritme kalender tradisional. Ini bukan sekadar festival biasa, melainkan sebuah bukti hidup dari warisan budaya yang kaya dan semangat masyarakat Ashanti yang abadi. Inti dari festival Aquasidae adalah penghormatan yang mendalam kepada para leluhur serta perayaan persatuan dan kepemimpinan Raja Ashanti yang tampil megah dalam pakaian kebesarannya, melakukan kemunculan di depan umum yang langka untuk menerima penghormatan dari rakyatnya. Festival ini menjadi hidup dengan ritme tabuhan gendang tradisional yang menggebu-gebu dan gerakan energik dari para penari. Setiap ketukan dan setiap langkah merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur, guna memohon perlindungan serta berkah mereka untuk masa depan. Ritual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari festival Aquasidae. Persembahan makanan dan minuman dilakukan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan spiritual yang mendasari kebudayaan Ashanti. Tersembunyi di dalam keindahan pemandangan alam Ghana, air terjun Wili dengan bangga memegang gelar sebagai air terjun tertinggi di Afrika Barat. Berdiri dengan ketinggian megah hampir 200 kaki, air terjun yang menakjubkan ini lebih dari sekadar pemandangan visual yang indah. Tempat ini adalah bagian penting dari Suaka Margasatwa Agumatsa, sebuah surga keanekaragaman hayati. Saat Anda menjelajahi Suaka Margasatwa ini, Anda akan disambut oleh kepakan sayap kupu. Kupu yang tak retung jumlahnya, dan kicauan lebih dari 300 spesies burung. Di tempat yang tinggi, ratusan kelelawar buah bersarang menambah sentuhan misteri pada kanopi hutan Suaka ini. Bukan hanya pesta bagi mata, melainkan sebuah simfoni melodi alam yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Perjalanan menuju air terjun Wili adalah sebuah petualangan tersendiri. Di sepanjang jalan, Anda akan mendengar gemuruh air terjun dari kejauhan, sebuah suara yang memenuhi hati Anda. Dengan antisipasi dan kegembiraan, saat Anda mendekat, suara itu memuncak menjadi simfoni yang perkasa, dan air terjun pun terlihat berupa tirai air megah yang jatuh ke dalam kolam alami yang tenang di bawahnya. Di sini, para pengunjung seringkali berendam untuk menyegarkan diri, menghindari panas tropis dalam pelukan alam yang sejuk. Namun, air terjun Wili lebih dari sekadar tempat wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Air terjun ini dipandang sebagai situs suci yang menawarkan ketenangan spiritual bagi mereka yang mencarinya. Terletak di jantung Ghana adalah Pasar Sentral Kumasi yang terkenal dengan nama Pasar Kejetia. Tempat perdagangan yang sibuk ini berdiri sebagai salah satu pasar terbuka terbesar di Afrika Barat. Para pedagang di sini menawarkan berbagai macam produk, mulai dari kain kente yang ikonik, yang dikenal dengan pola semarak dan signifikansi budayanya, hingga hasil bumi segar yang penuh dengan rasa dan warna. Anda akan menemukan deretan makanan matang yang menggugah selera tembikar buatan tangan, serta koleksi perhiasan emas yang mengesankan mencerminkan keterampilan pengerjaan logam mulia Ghana yang terkenal. Seni tawar-menawar hidup dengan sangat baik di sini, saat pembeli dan penjual terlibat dalam interaksi penuh semangat yang menjadi ciri khas dari pengalaman pasar di Ghana. Setiap transaksi adalah sebuah pertunjukan yang penuh energi dan rasa hormat satu sama lain. Pasar ini adalah pusat sosial di mana berita menyebar secepat perdagangan. Orang-orang berkumpul untuk berbagi cerita dan kabar burung, memperkuat ikatan komunitas dan menciptakan rasa memiliki. Dikelola oleh Asosiasi Lokal Keamanan dan Keteraturan menjadi hal yang utama.
memastikan bahwa pasar yang padat ini tetap menjadi lingkungan yang aman dan ramah bagi semua orang. Di Ghana, upacara pemberian nama tradisional yang dikenal dengan istilah outdooring merupakan sebuah ritual peralihan yang sangat dihargai bagi bayi yang baru lahir. Acara penting ini biasanya berlangsung pada hari ke-8 setelah kelahiran seorang anak, menandai pengenalan resmi mereka kepada dunia dan komunitas mereka. Selama upacara outdooring, nama bayi diumumkan dengan penuh sukacita kepada keluarga dan teman-teman. Para tetua serta anggota masyarakat berkumpul untuk memberikan berkah kepada bayi yang baru lahir, mempersembahkan doa-doa untuk kehidupan yang makmur dan sehat. Salah satu aspek unik dari upacara ini adalah keterlibatan ritual khusus yang mengandung makna simbolis yang mendalam. Sebagai contoh, bayi diberi rasa air dan setetes alkohol, melambangkan sifat ganda dari pengalaman hidup yaitu rasa manis dan pahit. Trotro menempati posisi utama sebagai tulang punggung transportasi umum. Minibus dan van milik pribadi yang penuh dengan warna dan kepribadian ini berfungsi lebih dari sekadar cara untuk bepergian mereka, adalah cerminan hidup dari budaya dan komunitas Ghana. Trotro dihiasi dengan dekorasi yang mencolok dan slogan-slogan yang merangsang pemikiran. Kata-kata mutiara ini menawarkan wawasan tentang semangat bangsa, menampilkan perpaduan antara iman, kebijaksanaan, dan humor. Apakah Anda sedang menjelajahi jalanan Accra yang sibuk atau pemandangan Kumasi yang tenang? Kendaraan ini memberikan pandangan asli ke dalam jiwa Ghana. What membuat Trotro benar-benar unik adalah sifatnya yang dinamis. Tanpa adanya halte resmi, para penumpang cukup memberikan isyarat ketika mereka ingin naik atau turun, menciptakan pengalaman perjalanan yang cair dan fleksibel. Sistem ini tidak hanya ekonomis, tetapi juga sangat penting menawarkan cara yang ramah di kantong bagi jutaan warga Ghana untuk terhubung dengan komunitas mereka. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang juga. Saya yakin Anda akan menyukai konten ini. Berikan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat ditampilkan di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.